Halo semua, jumpa lagi di cerita pengangguran negeri sipil. Mohon maaf, pembukaannya hanya seperti ini. Dan kali ini kita akan membahas apa saja yang dihadapi oleh seseorang ketika baru lulus sekolah dan tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Mari kita bahas di episode ini. Hai, halo semua, jumpa lagi bersama saya Ajay Jenny di cerita pengangguran negeri sipil. Tempatnya saya bercerita tentang pengalaman-pengalaman saya, bahkan pengalaman menganggur di segmentasi kehidupan saya. Begitu. Oke. Untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini, silahkan bisa subscribe, bisa bantu juga tonton video ini kalau misalkan bermanfaat, kalau misalkan kita senasib sepenanggungan. Oke, mana di antara teman-teman yang lulusan SMA dan tidak langsung melanjutkan ke perguruan tinggi? Pastinya akan mengalami hal-hal seperti yang akan saya ceritakan seperti ini. Di episode sebelumnya, saya sudah bercerita tentang dilemanya. Bagaimana dilemanya ketika kita baru keluar, ya dilema bukan memilih perusahaan, tapi memilih pekerjaan mana yang akan kita ambil. Karena toh lulusan SMA seperti yang saya ceritakan sebelumnya adalah diproyeksikan untuk bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Oke. Apa saja yang kita hadapi begitu kita lulus? Yang pertama yaitu jelas kita akan menghadapi kenyataan bahwa akan berkurang suplai uang jajan kita. Itu yang terjadi. Biasanya yang terjadi. Kita selama sekolah 12 tahun itu selalu dapat uang jajan tiap hari, tiap pagi kan gitu kan. Kalau misalkan tempatnya jauh, itu tambah ongkos, tambah transportasi dan lain sebagainya. Itu sudah dijamin tiap hari ada. Kecuali ya mungkin beberapa orang yang harus mencari sendiri gitu kan. Tapi yakinlah orang tua kita masih mencarikan dana untuk kehidupan kita di masa sekolah itu kan biasanya. Nah, kenyataan pertama yang akan kita hadapi yaitu uang jajan kita berkurang. Kita harus berpikir sendiri bagaimana caranya supaya saya dapat uang, saya bisa jajan, besok bisa jajan gitu. Yang kedua, kita dihadapkan pada pahit getirnya masa-masa mencari pekerjaan. Masa-masa mencari pekerjaan adalah satu masa yang saya kira cukup struggling bagi banyak orang. Karena kita tidak ditawarkan pilihan atau tidak ditawarkan banyak pilihan ketika keluar dari sekolah itu, apalagi dengan minimnya pengalaman, dengan minimnya koneksi, minimnya jaringan kita, atau minimnya channel-channel yang bisa menghubungkan kita dengan pekerjaan. Tidak ada orang dalam, susah untuk mencari pekerjaan, dan itu masa paling ruwet. Hari ke hari bagaimana kita menunggu panggilan itu datang, menunggu telepon lamaran itu datang gitu kan. Begitu seterusnya. Dan pokoknya berat. Jadi untuk teman-teman nih yang masih sekolah, yang masih SMA, SMK, persiapkan Anda akan menghadapi satu masa di mana mencari pekerjaan itu susah dan uang jajan tidak ada gitu. Yang berikutnya, apalagi yang dihadapi nih untuk kita yang baru lulus? Kita akan menghadapi kenyataan bahwa hidup sebenarnya, hidup yang kita pijaki, hidup yang kita jalani tidak sama dengan bayangan kita saat masih sekolah. Jelas berbeda. Banyak hal yang tidak dipelajari di sekolah ternyata
terjadi, dan mau nggak mau kita harus belajar dari kenyataan-kenyataan tersebut. Nah, apa saja pelajaran-pelajaran yang tidak ada di sekolah tapi akan kita hadapi sudah saya bahas di episode sebelumnya. Nanti saya cantumkan di sini atau di deskripsi ya. Ya, berikutnya saya juga ketika lulus sekolah, ketika lulus SMA dan baru lulus itu, saya sulit menerima kenyataan. Sulit menerima kenyataannya seperti apa? Ada iri, ada kedengkian di hati ini ketika melihat teman-teman kita, teman sebangku kita masuk universitas teman ini masuk ke mana, terus juga yang ini sekolah lagi, begitu. Ada rasa iri, ada rasa keinginan kita untuk kenapa saya tidak sekolah, kenapa saya tidak bisa melanjutkan, gitu. Ada perasaan seperti itu. Apalagi misalkan ketika mendapati kasus-kasus yang di sekolahnya atau saat di sekolah dulu orang ini tuh ya kurang sekali dalam hal akademis gitu. Kemampuan akademisnya ya jauh di bawah kita, ternyata bisa sekolah. Dan ini akan menimbulkan babak-babak baru lagi di kemudian hari ketika contohnya si orang ini yang nilai akademisnya bahkan jauh lebih rendah dari kita ini bisa menjadi guru lah atau apa gitu. Itu akan menjadi babak selanjutnya. Nah di awal-awal, balik lagi, di awal-awal masa keluar sekolah terus juga transisi ke dunia kerja, apa yang kita hadapi? Banyak sekali godaan-godaan kita untuk melakukan hal-hal negatif. Ketiadaan uang, ketidakpunyaan pekerjaan, terus ajakan-ajakan dari lingkungan, kita rentan sekali terjeblos atau terjebak ke dalam lingkungan yang tidak baik. Begitu. Nah, selanjutnya apa lagi? Otak kita ini akan dipenuhi pikiran-pikiran, ketakutan-ketakutan, kecemasan-kecemasan akan hidup. Karena kenyataan yang tersaji begitu pahit dari ekspektasi kita. Maka otak kita terus-menerus dilanda kecemasan, ketidakpastian, mau kemana ini hidup. Pekerjaan tidak punya, terus juga teman makin menjauh. Dan berikutnya, nah ini berkaitan dengan teman. Begitu lulus dan tidak bisa melanjutkan sekolah, di saat itulah teman-teman kita juga tidak ada. Nggak ada, mereka sibuk memikirkan kuliahnya, mereka sibuk memikirkan masa depannya sendiri. Kita sendiri, saya menangis sendiri, saya iri sendiri, saya bersedih sendiri melihat orang lain bisa sekolah, melihat orang lain bisa melanjutkan, melihat orang lain bisa melanjutkan hobi kita, padahal itu tadinya hobi kita itu terus dilanjutkan orang lain, sedih. Dan itu sendiri, nggak ada teman. Dan kita mulai dari saat itu kita bisa memilah dan memilih mana teman yang benar-benar teman kita dan mana yang teman hanya ya udah teman sekelas aja atau teman satu sekolah aja. Udah. Gitu. Jadi circle-nya semakin mengecil seiring umur kita, seiring circle persekolahan kita juga mengecil gitu. Dan kita juga harus menerima kenyataan bahwa kita adalah bagian dari masyarakat. Mau tidak mau kita mulai mendengarkan nyanyian-nyanyian sumbang, nada-nada sumbang dari omongan-omongan tetangga, mulai berpikir bagaimana supaya tidak terlihat menganggur, supaya tidak jadi omongan tetangga. Terus ketika ada kerja bakti di lingkungan, bagaimana caranya kita ikut, jangan hanya terjebak di kamar sendiri gitu kan. Itu yang kita alami. Nah berikutnya tentu saja yang akan kita hadapi adalah dunia kerja. Dunia kerja nanti kita akan bahas di episode berikutnya, atau juga seputar dunia kerja saya bahas di pembacaan tarot setiap harinya jam 14.07 hanya di channel 7 tadi. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan hari ini. Itu cerita saya. Bagaimana cerita kamu, boleh lempar di komen, atau juga
bisa sharing apa atau pengen sharing apa berikutnya, boleh juga request di kolom komentar. Oke, saya Jeje, sampai jumpa di episode-episode berikutnya, tetap di Cerita Pengangguran Negeri Sipil. Bye bye.